Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga penonton dan pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada hari ini saya akan mencoba membahas dan sedikit mengupas mengenai apa itu latar belakang, terutama bagi para mahasiswa yang sedang menonton channel ini. Semoga dapat menjadi pertimbangan dan membuka pandangan kita semua mengenai apa itu latar belakang dan bagaimana cara menyusunnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja simak materi yang akan saya sampaikan. Sebelum kita merumuskan suatu masalah penelitian, maka hal yang penting untuk kita lakukan adalah melakukan atau mengkaji mengenai masalah tersebut, yaitu kita kupas dalam suatu latar belakang. Latar belakang masalah penelitian itu juga berfungsi sebagai pengantar untuk munculnya suatu masalah penelitian yang telah dideduksi dalam suatu pemikiran dan kita rumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tentunya saling berhubungan dan mengandung keunggulan, kontradiksi, dan terdapat juga kesenjangan atau bahkan tidak terjadi pernyataan yang sesuai. Nah, pernyataan itu kita tuliskan dalam suatu paragraf yang kita sebut dengan latar belakang. Dan sebaiknya dalam suatu latar belakang itu dimulai dari yang bersifat umum, lalu kita kerucutkan dalam yang bersifat khusus. Namun ada juga beberapa peneliti yang beranggapan bahwa ada juga yang dimulai dengan seperti segitiga terbalik, atau ada juga yang seperti bentuknya segitiga biasa atau umumnya dari yang sempit lalu diperluas. Nah, silahkan mahasiswa mengkaji mana yang lebih baik tergantung dengan permasalahan yang akan kalian angkat. Konsep latar belakang yang baik menurut Surjono Sukanto dalam pengantar penelitian hukum setidaknya memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut. Yang pertama, situasi atau keadaan yang diduga bahwa masalah yang ini ingin diteliti tersebut akan timbul. Yang kedua, alasan-alasan atau sebab-sebab mengapa peneliti ingin mengkaji suatu masalah tertentu secara lebih mendalam. Yang ketiga, hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang akan diteliti. Yang keempat, pentingnya masalah tersebut secara teoritis ataupun praktis. Dan yang terakhir, penelitian yang akan dilakukan dapat memperbaharui atau mengisi ruang-ruang kekosongan dari bangunan penelitian yang akan kita teliti. Penjelasan tentang unsur-unsur pokok tersebut setidaknya dapat kita kerucutkan menjadi dua alasan yang harus ada dalam latar belakang. Alasan apa saja itu? Yang pertama, kita tahu dengan alasan faktual. Mungkin kita bingung, apa sih alasan faktual? Alasan faktual berisi tentang fakta-fakta di lapangan yang menjadi alasan seorang peneliti untuk mengkaji suatu penelitian. Yang kedua, yaitu alasan konseptual, yang mana alasan konseptual lebih berupa argumentasi-argumentasi berdasarkan ilmu pengetahuan yang tentunya harus dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan juga. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu, alasan faktual juga tidak selamanya berupa fakta-fakta yang mengandung nilai-nilai keunggulan, tetapi juga bisa berupa fakta-fakta kontradiktif atau bahkan fakta-fakta tentang kesenjangan terhadap teori ataupun konsep ilmiah yang sedang kita teliti. Tak lupa juga dalam latar belakang harus terdapat masalah yang memuat suatu argumen mengapa baik hal tersebut atau penelitian yang akan kita lakukan baik secara teoritik ataupun secara praktik, mengapa kita harus dan perlu untuk mengangkat masalah tersebut dalam penelitian kita. Nah, itu harus dijelaskan secara gamblang dalam latar belakang. Selanjutnya, hal yang menjadi tidak kalah penting setelah kita mengetahui unsur-unsur pokok, lalu kita juga mengetahui alasan-alasan yang harus ada dalam suatu
latar belakang masalah, tentu yang harus dan penting untuk kita lakukan sebagai seorang peneliti adalah mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Misalkan bahan pustaka yang terjadi dari lapangan atau penelitian-penelitian terdahulu, baik itu berupa artikel, jurnal, skripsi, ataupun bahkan disertasi dan penelitian-penelitian lainnya. Jadi, yang paling penting yang dilakukan oleh seorang peneliti adalah mencari sebanyak-banyaknya literatur untuk memperkuat latar belakang kita. Baiklah, setidaknya yang harus dilakukan dalam suatu penelitian itu dibuat dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap utama, yaitu penelitian awal atau studi pendahuluan, yakni penelitian yang dilakukan guna merumuskan pertanyaan atau academic problem dan rumusan masalah atau research question. Lalu pada tahap kedua adalah guna untuk penelitian yang sesungguhnya yang dilakukan untuk menjawab semua pertanyaan yang telah kita rumuskan tadi. Nah, pada tahap pertama setidaknya ada 2 data pendukung yang sudah kita kumpulkan terlebih dahulu sehingga dapat mempermudah proses penyelesaian tahap kedua. Baiklah, demikian tadi penjelasan singkat mengenai latar belakang. Saya harap para penonton, terutama mahasiswa, memahami apa itu latar belakang yang ada dalam suatu penelitian, terutama yang akan kita rumuskan dalam proposal ataupun skripsi ataupun karya tulis ilmiah lainnya. Baiklah, untuk mengetahui apa itu permasalahan yang kita rumuskan dalam suatu rumusan masalah, yaitu permasalahan yang merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. Nah, di antara kedua pernyataan tersebut tentu ada harapan dan ditunjang dengan yaitu capaian. Dalam bahasa hukum atau disebut dengan kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dengan kenyataan yang sedang kita hadapi. Dalam suatu penelitian, masalah menempati posisi yang sentral yang menuntut unsur-unsur lain untuk menyesuaikan dirinya. Salah satu unsur yang menyesuaikan diri dengan masalah penelitian adalah pernyataan dari penelitian. Masalah penelitian ditempatkan sebagai latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan penelitian lebih spesifik. Fungsi pertanyaan itu adalah untuk lebih membatasi antara cakupan masalah penelitian dan menjadi patokan dalam menentukan jenis-jenis data yang akan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selain itu, masalah penelitian diungkapkan dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif, sedangkan pertanyaan penelitian diungkapkan dalam bentuk kalimat-kalimat pertanyaan. Pada umumnya, kendala yang dihadapi terutama oleh para peneliti pemula adalah bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan penelitian secara jelas dan harus lengkap. Untuk memperoleh permasalahan penelitian, peneliti harus lebih paham terhadap permasalahan. Yang baik bersikap kritis dan berpikir logis adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Berangkat dari hal-hal tersebut, adapun hal untuk membatasi suatu masalah yang pernah saya sebutkan, yaitu dengan langkah menganalisis terhadap semua data yang diperoleh, yang diserap, diketahui, atau yang akan diteliti. Hal itu dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, mencari kesenjangan dalam penjelasan atau cari kesimpulan yang belum teruji. Dapat juga dengan mengetahui konflik atau polemik tentang suatu hal. Yang ketiga, cari saran konkret yang telah direkomendasikan dari suatu laporan penelitian, dan dapatkan juga pertanyaan atau selalu dengan menggunakan pertanyaan kebenaran dari suatu prosedur inti atau yang rutin kita gunakan. Tak lupa pula kita sebaiknya membaca, mendengar, perhatikan, dan merefleksikan dalam bentuk pertanyaan seperti apakah, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Membatasi permasalahan atas dasar minat atau disiplin ilmu penelitian. Peneliti harus berpandangan objektif, tentunya juga independen, dan memiliki wawasan.
dan juga harus selalu siap untuk menangkap permasalahan yang muncul selama melakukan observasi. Permasalahan telah diidentifikasi, ada kalanya masih bersifat umum, belum konkret dan spesifik. Jika terjadi hal seperti itu, maka permasalahan tersebut harus dipersempit agar lebih konkret dan spesifik melalui pemecahan masalah, menjadi sub-sub masalah atau sederet pertanyaan relevan dengan permasalahan pokoknya. Nah, langkah selanjutnya adalah perumusan masalah. Penelitian yang disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya atas sebuah pernyataan yang memerlukan jawaban. Rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-variabel yang akan diteliti atau fokus pada titik sentral penelitian. Rumusan masalah hendaknya dapat diuji baik secara teoritis maupun praktis. Rumusan masalah yang baik sekaligus juga berfungsi untuk membatasi studi serta dapat memilih dan memilah informasi atau data. Ada cara penting yang harus diingat oleh seorang peneliti yang seringkali secara keliru oleh sebagian penelitian, yaitu kekeliruan yang sering terjadi perihal meletakkan pertanyaan penelitian pada rumusan masalah. Hal ini terjadi karena ketidakpahaman dalam membedakan antara permasalahan research problem dengan pertanyaan penelitian atau research question. Dalam pertanyaan penelitian, belum tentu ada permasalahan seperti sejauh manakah hal itu telah dilaksanakan di tempat ini. Sementara, permasalahan penelitian pasti akan membentangkan adanya suatu realita atau keadaan yang memerlukan solusi atau jalan keluar pada lapangan atau objek yang diteliti. Seringkali yang bermasalah adalah penelitian sendiri. Yang sering bermasalah adalah peneliti sendiri. Dari tidak mengetahui menjadi ingin mengetahui, bukan menjadi masalah di kepustakaan masyarakat atau alam lingkungan. Jika demikian, sungguh penelitian tersebut memiliki nilai penelitian yang minim. Pembatasan masalah dimaksudkan agar masalah lebih terfokus dan spesifik untuk menghindari kemungkinan terjadi tumpang tindih dengan masalah lain di suatu wilayah penelitian, maka pembatasan sebaiknya dibatasi dalam beberapa aspek. Yang pertama, baik tempat, bidang, atau disiplin ilmu, waktu, metode analisis, ataupun pendekatan. Yang harus pun peneliti lakukan yaitu perbedaan antara masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Rumusan masalah penelitian adalah pernyataan tegas tentang apa yang menjadi tema penelitian. Misalkan seperti ini, problema penegakan hukum Islam di Indonesia. Dengan tema ini, seharusnya muncul beberapa pertanyaan yang akan dirumuskan dalam pola what atau apa asas legalitas penegakan hukum Islam di Indonesia. Yang kedua, who, siapa yang secara khusus bertanggung jawab dalam penegakan hukum Islam di Indonesia. Ataupun how, bagaimana citra wajah penegakan hukum Islam di Indonesia. Nah, itu beberapa contoh yang saya kutip dari pedoman penulisan skripsi dari Fakultas Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2020. Baiklah, demikianlah penjelasan singkat terkait latar belakang yang dilanjutkan dengan rumusan masalah. Semoga dengan tayangan singkat ini dapat menambah wawasan ilmu kalian, baik yang dapat kalian gunakan untuk menyusun proposal penelitian ataupun yang akan kalian gunakan untuk menulis skripsi. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kekeliruan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.